Tutorial Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Topik ke-25 dari 31 topik. Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disediakan di channel Global Tutorial. Penyelesaian sengketa awalnya diselesaikan di pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, konsumen dihadapkan pada persoalan waktu yang lama serta memakan biaya yang tidak sedikit. Konsumen juga dihadapkan pada posisi yang lemah jika dihadapkan dengan pelaku usaha yang notabene memiliki keunggulan baik secara ekonomi maupun sumber daya manusia, SDM, serta konsumen lebih terorganisir. Kondisi demikian tentunya akan sangat menyulitkan bagi konsumen untuk dapat memperjuangkan hak-haknya. Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara khusus mengenai penyelesaian sengketa konsumen yang sederhana dan cepat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menentukan bahwa penyelesaian sengketa konsumen selain dapat diselesaikan di pengadilan, juga dapat diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 Bab 10 tentang penyelesaian sengketa. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. B. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. C. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. D. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penjelasan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 dan penjelasan Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen pada dasarnya dapat ditempuh melalui 3 cara berikut. 1. Penyelesaian secara damai. Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Penjelasan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian secara damai dilaksanakan untuk mencapai musyawarah mufakat baik secara langsung antara konsumen dengan pelaku usaha maupun dengan bantuan mediator dari badan, lembaga-lembaga dalam perlindungan konsumen. 2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya menyebutkan bahwa konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, ketidakjelasan ini terjawab berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf A Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Gugatan yang diajukan konsumen kepada pelaku usaha melalui BPSK salah satu bentuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. 3. Penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dilakukan secara berjenjang, yakni melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Pembagian jenis-jenis penyelesaian sengketa konsumen di atas, jika ditinjau lebih lanjut penyelesaian sengketa konsumen secara damai dapat digolongkan sebagai penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga secara umum jenis penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri atas penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan maupun di pengadilan ditempuh berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan lebih lanjut maksud mengenai kata pilihan sukarela para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa konsumen. Pilihan sukarela para pihak menunjukkan bahwa terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku pada dasarnya merupakan kompromi para pihak yang bersengketa. Namun,
Apabila tidak terdapat kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha mengenai penentuan di mana akan diselesaikannya sengketa konsumen, maka pilihan mana yang akan ditempuh adalah merupakan pilihan dari konsumen dan bukan pilihan dari pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan pilihan kepada konsumen untuk melakukan gugatan kepada pelaku usaha. Bagi para pihak yang telah memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, konsumen tidak dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui pengadilan secara bersamaan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang telah ditempuh dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, umumnya gugatan perdata hanya dapat diajukan oleh seseorang yang hak-haknya dilanggar oleh pihak lain. Hal ini sesuai dengan asas umum pengajuan gugatan yang menyatakan bahwa tidak ada gugatan tanpa kepentingan, point de interest, point de faction, sehingga pada dasarnya gugatan perdata hanya dapat diajukan oleh pihak yang secara langsung terkait dengan peristiwa hukum tersebut. Dalam perkembangannya, pengajuan gugatan perdata tidak hanya dapat dilakukan pihak berkepentingan, di mana pihak yang tidak terkait langsung atau tidak berkepentingan juga dapat mengajukan gugatan yang dikenal dengan legal standing. Selain itu, dalam perkembangannya gugatan perdata juga dapat dilaksanakan secara berkelompok, gugatan class action. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum perlindungan konsumen telah mengakomodir hal-hal baru serta perkembangan hukum acara perdata tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perluasan para pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana gugatan atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan secara langsung oleh pelaku usaha. Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan 4 pihak yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Keempat pihak tersebut sebagai berikut: A. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. B. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. C. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. D. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas, gugatan atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan oleh 4 pihak, yakni seorang konsumen atau ahli warisnya, sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), dan pemerintah atau instansi terkait. Bagi seorang konsumen atau ahli warisnya, gugatan konsumen pada dasarnya adalah untuk kepentingan konsumen yang bersangkutan, pemenuhan hak-hak konsumen secara pribadi. Gugatan konsumen oleh seorang konsumen atau ahli warisnya ini dapat dilaksanakan baik di luar pengadilan maupun di pengadilan. Gugatan yang diajukan di luar pengadilan dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK, yang berada di tempat kedudukan konsumen. Pilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK atau di pengadilan bersifat pilihan, yakni pilihan konsumen. Berbeda hal dengan pengajuan gugatan yang diajukan oleh seorang konsumen untuk kepentingan konsumen sendiri. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen adalah gugatan yang diajukan dalam rangka kepentingan bersama kelompok konsumen dalam hal adanya kesamaan peristiwa hukum yang dialami oleh konsumen tersebut. Selanjutnya, gugatan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LPKSM, pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan LPKSM, melainkan LPKSM dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan konsumen secara umum, kepentingan publik. Adapun gugatan yang diajukan oleh pemerintah dan atau instansi terkait didasarkan pada kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya terkait dengan adanya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan kerugian materi maupun korban yang banyak. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa gugatan konsumen kepada pelaku usaha yang diajukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LPKSM, atau pemerintah dan atau instansi terkait hanya dapat diajukan kepada pengadilan dengan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ketiga pihak yang disebutkan di atas tidak dapat mengajukan gugatan di luar pengadilan, dalam hal ini BPSK, karena BPSK hanya menangani sengketa konsumen perseorangan dengan pelaku usaha. Sengketa konsumen. Sengketa pada umumnya terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu tentang hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak yang lain tidak merasa demikian. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi mengenai sengketa konsumen.
Definisi sengketa konsumen ditemukan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350, MPP, Cap. 12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menyebutkan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, publik atau privat, tentang produk konsumen, barang atau jasa konsumen tertentu. Untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan suatu sengketa konsumen atau bukan, perlu kiranya diperhatikan apakah pihak konsumen yang bersengketa tersebut merupakan konsumen sebagaimana yang dimaksud konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta produk yang disengketakan tersebut adalah sebagai produk konsumen. Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni pemakai, pengguna atau pemanfaat barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersial. Adapun yang dimaksud dengan produk konsumen adalah produk itu merupakan barang atau jasa yang umumnya dipakai, digunakan atau dimanfaatkan bagi konsumen untuk memenuhi kepentingan diri, keluarga atau rumah tangga konsumen. Selanjutnya perlu diperhatikan juga apakah pelaku usaha tersebut adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Yusuf Sofi, batasan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak diperluas bagi individu pihak ketiga, bystander, yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang atau jasa. Investor, tanpa memperhatikan besar kecilnya modal serta instrumen-instrumen investasi bukanlah konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Yusuf Sofi juga menambahkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengakui badan hukum, seperti yayasan dan perseroan terbatas sebagai konsumen. Badan hukum ini walaupun telah melakukan pembelian atau pembayaran, tetapi mereka ini adalah sebagai konsumen, sehingga jika terjadi sengketa dengan pelaku usaha baik pelaku usaha perorangan maupun badan usaha maka ini bukanlah sengketa konsumen, tetapi merupakan sengketa sesama pelaku usaha. Demikianlah materi topik ke-25 tutorial mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.